Selamat datang di Jumat Kliwon, tempat di mana kisah-kisah horor dan misteri tersembunyi dibangkitkan dari kegelapan. Malam ini, kita akan menelusuri sebuah kisah cinta yang berubah menjadi tragedi penuh dendam. Di balik megahnya rumah tua yang kini dihantui oleh roh penuh penyesalan. Siapkan dirimu, karena setiap detik yang berlalu akan semakin membawamu ke dalam kegelapan yang tak terelakkan. Dalam bayang-bayang sejarah, ada cinta yang direnggut oleh perang dan darah hingga berujung pada kematian yang tak damai. Ini bukan sekadar cerita, ini adalah kenyataan yang tersembunyi di balik dinding yang terlupakan. Kisah malam ini adalah tentang Anna, noni Belanda, dan Bima, pemuda desa yang cinta mereka terperangkap antara hidup dan mati. Mari kita mulai kisahnya. Di suatu desa terpencil di Jawa, menjelang masa kemerdekaan Republik Indonesia, hiduplah seorang noni Belanda bernama Anna. Ia adalah gadis berkulit putih bersinar, dengan rambut pirang yang mengalir bagai cahaya matahari sore. Di rumah megah miliknya, Anna merasa sepi. Hingga suatu hari, hatinya tertambat pada seorang pemuda desa bernama Bima, seorang anak petani yang sederhana namun gagah. Di balik status mereka yang berbeda, cinta tumbuh tanpa batas. Anna dan Bima sering bertemu diam-diam di bawah pohon beringin besar di tepi sawah, tempat mereka berbagi janji manis untuk hidup bersama. Namun, masa penuh cinta itu tak berlangsung lama. Ketika Jepang pergi, Indonesia mulai memperjuangkan kemerdekaannya, dan Bima dipaksa untuk ikut bergabung menjadi tentara Republik. Di balik kerinduan mereka, perang telah merenggut kebebasan mereka. Suatu hari dalam pertempuran yang sengit, Bima tanpa sengaja harus menghadapi komandan pasukan lawan yang tak lain adalah ayah Anna. Dalam gelombang adrenalin dan insting bertahan hidup, Bima tak punya pilihan. Peluru dari senapannya menghantam tepat ke jantung ayah Anna. Saat pria itu roboh dengan darah yang membasahi seragamnya, Bima merasakan hatinya hancur. Bukan hanya karena nyawa yang direnggut, tetapi karena ia tahu ini adalah akhir dari cinta mereka. Setelah kabar kematian ayahnya sampai ke telinga Anna, ia tak dapat menerima kenyataan. Cinta dan duka bercampur menjadi racun yang mematikan baginya. Tubuhnya melemah, jiwanya hancur, dan hari demi hari ia hanya terbaring di kamarnya yang sunyi, memeluk sepucuk surat terakhir dari Bima yang penuh janji, tetapi kini terasa kosong. Anna jatuh sakit, dan tak lama kemudian ia meninggal dunia di rumahnya yang megah tapi sepi. Namun cintanya tak mati. Rasa dendam terhadap Bima yang terpaksa membunuh ayahnya tetap membara. Rohnya terjebak di antara cinta yang tak bisa terwujud dan dendam yang tak terbalas. Rumah megah Anna menjadi angker, tak ada yang berani mendekat. Orang-orang desa mulai mendengar suara tangisan pilu di malam hari, kadang disertai penampakan Anna yang berdiri di jendela kamarnya, memandang keluar dengan mata kosong dan hati penuh kebencian. Satu malam, Bima kembali ke desa setelah perang usai. Dengan perasaan bersalah yang mendalam, ia mendatangi rumah tua Anna. Ketika ia berdiri di depan pintu kayu yang mulai lapuk, angin dingin tiba-tiba menyapu wajahnya. Seperti ada yang memanggil, suara lembut namun penuh dendam bergema di telinganya. "Kenapa kamu membunuhnya, Bima?" Suara itu menggetarkan hati. "Kenapa kamu merenggut ayahku dariku?" Di tengah kegelapan, sosok Anna muncul. Matanya yang dulu penuh cinta kini dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Gaun putihnya berkibar, namun wajahnya terlihat pucat dan menyeramkan. Bima berusaha meminta maaf, menjelaskan bahwa ia tak punya pilihan, tapi Anna tak mendengar. Ia terus mendekat, tangannya dingin menyentuh pipi Bima, seperti menyedot kehidupan dari tubuhnya. "Jika aku tak bisa hidup bersamamu, maka kamu juga tak boleh hidup tanpa aku," bisiknya dengan suara serak yang mengerikan. Malam itu di bawah bulan purnama, Bima ditemukan tergeletak di depan rumah tua Anna. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar seolah menyaksikan sesuatu yang sangat menakutkan sebelum ajalnya menjemput. Namun, tak ada luka di tubuhnya. Orang-orang percaya bahwa roh Anna telah membawanya ke dunia lain, mengikatnya dalam cinta dan dendam yang abadi. Rumah megah Anna kini dibiarkan kosong, hanya dihuni oleh kenangan cinta yang terdistorsi menjadi horor kelam.
Setiap kali bulan purnama datang, suara tangisan terdengar dari jendela kamar Anna. Diikuti oleh bayangan dua sosok yang berjalan beriringan. Tak lagi sebagai kekasih, tapi sebagai roh yang terjebak dalam lingkaran dendam yang tak pernah berakhir. Demikianlah kisah cinta kelam antara Anna dan Bima. Di balik keindahan cinta, tersimpan kegelapan dendam yang tak pernah mati. Rumah megah itu masih berdiri, tetapi hanya menjadi saksi bisu dari cinta yang terbelah oleh darah. Mungkin suatu hari nanti, roh mereka masih berkeliaran, terjebak antara cinta yang tak terbalas dan dendam yang abadi. Terima kasih telah bergabung dengan Jumat Kliwon. Jangan lupa untuk selalu waspada, karena siapa tahu kisah berikutnya bisa terjadi di sekitarmu. Jangan lewatkan cerita-cerita seram lainnya di episode selanjutnya. Sampai jumpa di Jumat Kliwon.